Setelah bertugas dari luar negeri, Letkol Infantri Antoni Chandra dipercayakan kembali untuk memimpin satu operasi pembebasan sandera di Tawi-Tawi yang dilakukan Abu Sayyaf tahun 2017. Waktu itu, 6 orang warga negara Indonesia berhasil diselamatkan. Juga merencanakan suatu operasi untuk pembebasan sandera yang di Tawi-Tawi, yang Zamboanga, yang Abu Sayyaf Group itu, yang beberapa 6 warga negara Indonesia yang disandera oleh pihak Abu Sayyaf Group itu. Tahun 2017. Ya, baru-baru akhirnya ini. kami kesini juga kan waktu itu. Berapa lama kami di sini, tapi saya tidak lama, saya cuma 3 hari di sini, habis itu saya kembali ke Jakarta karena sini sudah alih modal sama komando operasi yang dikendalikan oleh Pangdam 6 Mulawarman beserta Panglima Kostrat. Nggak lama, cuma saya menyusun komposisi pasukannya aja di situ. Ya alhamdulillah, tidak perlu dengan letusan senjata, saudara-saudara itu bisa dibebaskan. Pengalaman lainnya, ia juga pernah melakukan evakuasi saat Gunung Kelut meletus tahun 2018 lalu. Hanya dalam 2 hari, tim yang ia pimpin berhasil membuka jalan yang bisa diakses warga pasca letusan Gunung Kelut. Waktu itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Infantri 502. Ngantang Batu Malang. Di situ kami berhasil mengevakuasi seluruh masyarakat sehingga tidak ada korban pada saat letusan Gunung Kelut tersebut. Selanjutnya, keesokan harinya kami mendapat perintah untuk membuka akses jalan yang menghubungkan antara kota Madiun, Blitar, Kediri, Batu, dan kota Malang. Tugas itu sangat berat sekali, tapi alhamdulillah dalam waktu kami bekerja 2 hari jalan itu terbuka. Selanjutnya tidak lama kemudian, pada saat jalan itu sudah terbuka, hari Kamisnya, Jumat paginya, rombongan Presiden Republik Indonesia bisa melintas di situ. Ini suatu pekerjaan yang menurut saya penuh dengan perjuangan yang tinggi, dihadapkan dengan ketebalan tanah sudah sampai 2,5 meter pada saat itu. Ketebalan debu vulkanik dari Gunung Kelut tersebut, karena yang dihantam memang daerah Ngantang, Kediri, Blitar sampai ke Batu sana. Alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan baik, walaupun belum sempurna, tapi paling tidak kendaraan lalu lalang itu, mobilisasi masyarakat dan barang sudah bisa terbuka pada saat itu. Hanya membutuhkan waktu 2 hari. Letkol Eko Antoni Chandra juga membeberkan pengalaman yang begitu terasa menantang, yakni saat bertugas di Papua. Kepada prajurit saya bahwa keberadaan kita ini harus memberikan manfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai keberadaan kita ini memberikan masalah bagi orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga prajurit-prajurit saya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Saya tidak banyak perintah dengan prajurit saya, namun hanya memberikan suatu arahan-arahan dan diawasi, dikendalikan. Akhirnya ya di situ juga kami mendapat predikat Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan terbaik Angkatan Darat tahun 2018. Dan sekarang anak buah saya sudah merasakan hasil yang mereka dapat. Mereka bisa melaksanakan latihan bersama dengan tentara Malaysia pada bulan Februari yang lalu. Sekarang mereka lagi di Liverpool, Amerika Serikat untuk melaksanakan latihan bersama dengan US Army. Tadi pagi mereka menghubungi saya, "Komandan, apa kabar? Kami sekarang lagi di Amerika." Mereka bilang begitu. Ada Pak Fakih tadi itu, Pak Kasiter saya, "Pak, ini anak buah saya lagi di Amerika nih Pak." Dia menghubungi saya. Betapa bangganya saya melihat prajurit-prajurit saya bisa berlatih dengan satuan US Army. Itu suatu hal yang sangat langka. Dan saya tanya, kenapa Batalion 501 yang dipilih? Karena dia yang terbaik di daerah penugasan pada tahun 2018. Itulah dampaknya dari situ. Saya bilang, dampak dari kalian menaati apa yang saya sampaikan,
kalian nikmati sendiri hasilnya saat ini, saya bilang. Satu hal lagi, selama saya jadi komandan batalion, karena batalion saya itu satu komplek ya, jadi di situ kok semuanya tinggal dalam komplek itu. Setiap sholat lohor dan sholat maghrib, saya menghimbau anak buah saya untuk bersama-sama membaca surat Yasin pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dijalankan terus. Sehingga apa yang kita lakukan itu semata-mata karena ibadah, bukan karena kita ingin dikenal orang, kita ingin dipuji, bukan. Kalau saya tidak pernah punya pikiran seperti itu sampai saat ini. Apa yang saya kerjakan itu semata-mata saya ingin membantu orang dan ingin mengurangi beban. Kalau menyelesaikan permasalahan yakin dan percaya tidak, tapi paling tidak mengurangi beban dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita itu. Setelah pulang dari Papua, bulan Desember, tanggal 7 Desember 2018, satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 25 Januari 2019, saya menerima skep menjadi Komandan Kodim 0907 Tarakan. Ia pun tak pernah membayangkan akan menjadi seorang komandan Kodim di Kota Tarakan. Baginya dimanapun ditugaskan itu adalah perintah yang harus dijalankannya. Saya nggak pernah kebayang Mbak itu Mbak. Saya tidak pernah terbayang untuk menjadi komandan Kodim di sini. Karena dulu awalnya saya ditaruh di Surabaya Mbak. Last minute saya pindah ke sini. Keputusan terakhir saya dipindahkan ke Tarakan. Ya mungkin pertimbangan pimpinan mungkin, anak ini sering di perbatasan, mungkin kalau di perbatasan bisa menjaga situasi kondusif di perbatasan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita nggak pernah ada suatu hal yang mengkhawatirkan lah di Tarakan, walaupun dalam kondisi apapun juga semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Karena pada prinsipnya masyarakat Tarakan juga saya lihat sangat dewasa sekali dan setiap permasalahan tuh mereka menyelesaikannya dengan cara yang elegan lah ya, musyawarah, diskusi atau duduk bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga ya kita lihat sendiri di Tarakan, mau situasinya bagaimanapun tetap tenang. Intinya masyarakat di sini nyaman dalam beraktivitas dan tidak ketakutan. Letkol Infantri Eko Antoni Chandra Lestianto juga dikenal jarang membawa ajudan setiap adanya pertemuan penting. Tak ada alasan khusus menurutnya, karena ia sudah terbiasa tak membawa ajudan sejak menjadi komandan batalion. Mana komandan tanpa ajudan tidak masalah ya? Tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Karena sudah terbiasa. Dari Danjon saya mau begitu. Oh. Dari zaman komandan batalion itu, saya emang mana-mana selalu berdua dengan supir aja. Tidak pakai ajudan tidak juga pakai komandan. Ajudan. Kalau urusan keluarga, saya tidak pakai supir saya tidak pakai mobil dinas saya pakai mobil pribadi. Bawa sendiri. Kalau rekan nyupir sendiri kemudian? Ya, sering terjadi di sini. Nyupir sendiri saya. Kantor nyupir sendiri. Kantor nyupir sendiri, keliling nyupir sendiri. Iya. Saya aslinya saya seperti itu. Letkol Infantri Eko Antoni Chandra pun berpesan menjadi prajurit TNI harus memiliki prinsip yang selalu dipegang. Baginya, prajurit TNI juga sama dengan rakyat biasa. Prinsipnya cuma satu, bahwa kita ini adalah masyarakat rakyat biasa juga yang dibekali dan ditakdirkan untuk menjadi seorang prajurit. Sehingga dengan prinsip dasar kita adalah rakyat biasa, manusia biasa juga, seharusnya kita tidak boleh menempatkan diri kita menjadi warga negara kelas 1. Tidak. Tentara itu sama dengan rakyat biasa. Intinya prinsipnya, dimanapun kita berada, maka kita harus memberikan suatu hal yang berarti. Dan jangan kita mengklasterkan diri bahwa kita ini, kami ini tentara adalah warga negara kelas 1. Itu yang sering saya sampaikan kepada prajurit-prajurit saya. Dan selalu bersama-sama rakyat memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena setiap permasalahan pasti ada jawabannya.
Setiap permasalahan ada jawab. Tinggal kita mencari jawabannya bagaimana. Tidak bisa dipikirkan sendiri, dipikirkan beramai-ramai. Saya yakin itu kan selesai masalah ini. Saya juga di sini kita bekerja secara teamwork saja. Kalau kita selesaikan dengan sini nggak bisa. Maka kita harus bersama-sama dan yakin bahwa setiap permasalahan ada jawabannya. Dan kita harus cari jawabannya. Kita manusia diberikan akal, pikiran oleh Yang Maha Kuasa itu semata-mata untuk mencari teka-teki yang dihadapi di dunia ini. Bukan untuk ngakalin orang. Itu yang sering saya sampaikan. Bahwa setiap permasalahan ada jawabannya. Dan kita dikasih akal, pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu semata-mata untuk memecahkan teka-teki yang kita hadapi.